Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di siang hari ini saya sedikit mau sharing-sharing aja ya. Jadi saya sudah pakai Simio lagi, udah fresh lagi ya, mesinnya udah upgrade lagi karena udah umur pakai juga, udah lama banget. 15 tahun guys, baru di diobrak-abrik mesinnya. Jadi saya nanti mau ngasih judul ya. Jadi untuk si Mio ini yang punya Mio-Mioan ya, Mio apapun itu, kalau mau upgrade mesin itu pilihannya ada banyak ya. Biasanya speknya itu 130, 150, 200 cc, bahkan mungkin bisa lebih ya. Saya nggak tahu. Yang saya tahu sih yang tiga itu 150, 130 sama 200 cc itu yang paling sering dibikin ya di Mio ini. Mengingat bawaannya kan 113 cc ya, kalau nggak salah tuh, itu ya standar aja gitu, larinya biasa aja gitu. Nah sekarang pilihannya itu bikin dilema ya buat yang punya Mio itu. Mau ke 130, aduh tanggung banget nih, kenapa nggak 150 aja gitu ya bore upnya. Tapi kalau 150 nih, wah kayaknya tanggung nih, 200 aja sekalian gitu ya, barbar sekalian. Nah itu bikin dilema. Saya pun begitu ya, sempet kepikiran antara 130 sama 150 cc. Nah jadi ini pilihan yang sangat sulit, harus dipertimbangkan dengan sangat-sangat matang teman-teman. Duh enak banget nih jalannya, bentar saya ajak nikung dulu dikit. Tanjakan dilibas dengan sangat mudah. Buset, padat banget anjir. Ngeri, tiba-tiba ngerem. Oke, ambil kanan guys. Panas banget Bandung pagi ini, siang ini. Ini sorry speedonya belum saya ganti, kabelnya putus. Enak banget. Mio-mioan emang enak, udah tua juga nih. Anginnya kenceng banget. Ini saya gantung setengah gas teman-teman, enak banget. Belum saya bejek-bejek karena motornya masih Ryan teman-teman. Jadi akhirnya saya putuskan nih di Simio ini tuh 130 cc stroke up 2 mili ya teman-teman. Jadi ya lumayan buat mendongkrak napas Simio, dan ya, enak banget akselerasinya. Buset, ini 2 tak Supra 2 tak. Udah bocor banget nih klepnya, kayaknya harus turun mesin di motor. Waduh macet nih, kejebak. Nggak apa-apa lah, kita sambil ngoceh aja ya teman-teman. Jadi untuk Simio ini lagi rame ya, mungkin setahun ini ya 2025 lagi rame lagi, digoreng lagi kali ya. Intinya sih nostalgia ya, pakai motor lawas matic gitu. Nah berhubung Simio ini standar pabrikan itu rasanya kurang greget tenaganya, jadi banyak banget di upgrade ke 130, 150 itu yang paling sering. 200 cc juga banyak ya, mungkin untuk balapan ya cocok ya, buat ngedrag gitu. Ya kalau di 130 sama 150 cc ini ya paling sering banget paling sering banget di request sama user Mio itu ke mekanik ya. Tapi akhirnya saya jatuh ke 130 cc stroke up karena memang kebutuhannya kayak gini buat stop and go di kota gitu ya. Jadi jalanannya itu lumayan macet-macetan. Jadi kalau pakai 200 cc itu agak capek bawanya karena responsifnya agak lain. Terus ada plus minus juga ya, baik 130, 150, 200. Kalau 200 cc udah pasti itu ya yang namanya bensin boros. Udah pasti sih, karena ganti karbu, ganti knalpot, segala macam. Tapi untuk yang 150 mungkin agak tengah-tengah gitu ya. 150 itu ya mau diajak touring oke, tapi mungkin karbu biasanya ganti, knalpot juga ganti ya. Jadi banyak banget pertimbangannya teman-teman. Apalagi udah stroke up ya. Terus durability juga pasti beda teman-teman. Yang 200 cc itu bukan buat motor harian ya, apalagi dipakai touring, ngeri. Tapi kalau 150 banyak banget ya. 130 apalagi itu paling banyak orang di sini nyebutnya Xbian gitu ya. Tapi ya tergantung settingan mekanik masing-masing ya.
Kalau saya ini peruntukan untuk dalam kota, jadi ngandelin torsi, akselerasi, ya itu sih. Kalau top speed saya rasa nggak terlalu wajib nambah, tapi nggak harus juga signifikan ya teman-teman. Aduh macet banget ini, kalah sama ibu-ibu yang lagi jalan kaki juga teman-teman. Jadi untuk 130 ya apa ya, saya rasa worth it banget, paling tepat, paling cocok. Kenapa? Karena masih bisa pakai karbu ori ya bawaannya, terus masih pakai knalpot original, masih bisa teman-teman. Jadi ya budgetnya juga kan low budget sih menurut saya ya. Range-nya harganya itu ya tergantung spare part yang dipakai juga ya. Kalau saya ini menghabiskan sekitar 3,5 ya. Itu 130 cc. Kalau 150 bisa 6 sampai 7. Kalau 200 cc mungkin bisa 10 kali ya, tapi nggak tahu. Tergantung part yang dipakai sih, intinya relatif ya. Jadi nggak ada patokan harga. Nah, jadi yang paling efisien itu ya motor masih tetap dirasa irit, tapi iritnya bukan seirit Honda ya. Tetap nggak jauh dari standar Mio gitu. Kalau pakai 130, karena 130 cc itu enak banget. Terus nggak rawan overheat juga, nggak butuh oil cooler, apalagi radiator gitu ya. Jadi 130 cc itu buat harian enak gitu, harian enak gimana sih ya ngomongnya? Buat harian yang worth it banget. Aduh, ini harus ambil kanan nih kayaknya, kalau kiri kayaknya nggak worth it nih. Saya panas banget ini guys, cuacanya gila menyengat. Saya ngekorin sini aja dah, ambil kanan. Jadi 130 cc buat sayuran banyak banget. 130 cc buat si Mio itu sangat-sangat worth it ya. Ini macet banget, saya stop dulu deh dikit. Oke, lanjut lagi teman-teman. Karena tadi macet banget di Gazebo ya, sekarang baru lumayan lancar lagi. Jadi tadi ngomongin apa lupa. Oh ya, pilihannya untuk yang upgrade Mio Sport ini ya, mau 130, 150, mau 200 cc itu bebas aja. Yang penting sesuaikan dengan trek yang dilalui, peruntukannya, dan medan yang dilalui juga, kebutuhan sih. Karena jangan sampai kalian upgrade mesin asal upgrade gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan durability terutama ya, durability, konsumsi bahan bakar, dan part-part yang digantinya tentu saja akan berbeda. Apalagi udah menyangkut pengapian aja itu udah lumayan ya, CDI, oil dan lain-lain. Wah ngeri sih pokoknya kalau full spec, full upgrade gitu ya, baik pengapian maupun engine. Jadi 130 cc untuk spek ya cuma upstruk gitu ya, itu saya rasa udah worth it banget nih, udah enak banget gitu. Dan di dalam kota oke, mau touring oke gitu ya. Terus knalpot juga nggak harus selalu pakai yang racing, aman gitu ya di jalan kalau ada razia. Ya pokoknya banyak plusnya sih kalau misalkan kita upgrade-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan 150 juga masih oke lah, masih banyak juga sih yang pakai apa namanya, knalpot biasa ya, knalpot bawaan, mungkin standar bobok kali ya. Biar performa agak sedikit up gitu. Tapi penambahannya juga bisa banyak, pakai wheel collar ya, udah pasti itu ya, karena ya rawan overheat gitu, apalagi 200 cc. Jadi untuk yang 130 ini nggak perlu pakai wheel cooling ya, oil cooler nggak usah ya. Terus karbu juga masih bisa pakai ori, knalpot masih bisa pakai ori. Jadi ya hemat budget, tapi tenaga juga ya lumayan lah ini. Top speed bisa sampai, kemarin sih yang baru saya tes ya, 140 nyampe ya di Speedo teman saya, karena barengan kita ngetes sama-sama Mio. Karena Speedo saya mati, jadi saya ngelirik ke teman saya, nanyain sampai berapa nih kita top speednya. 140 cok. Oh, ngeri sih untuk seukuran Matic begini ya. Aduh ya, macet lagi dikit. Nah saat akselerasi nyalip gini nih tuh, enak banget. Betot gas juga enak, pokoknya ringan banget. Karena apalagi yang signifikan yang saya rasain ya di motor ini, upgrade stroke up sama pelatuk ganti pakai roller itu enak banget. Aduh ngeri, pokoknya enak. Jadi lebih smooth juga, tapi
Jangan sampai kalian saat stroke up itu salah perhitungan, karena bisa getar motornya guys. Torsinya kan mindahin torsi ya, kalau bisa sih disamain segala macamnya, hitungannya harus pas, durasinya juga, pokoknya semuanya. Saya nggak bisa ngomong detail karena untuk masalah spek mesin ini ada mekaniknya sendiri ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau upgrade Mio, bingung ya mau pilih yang mana, ya pertimbangkan sesuai budget masing-masing, itu pertama, dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan tentunya. Buat apa dulu, kalau saya kan motornya di kota ya, buat kota, tapi buat sesekali touring masih oke. 130 nggak lelet-lelet amat ya, apalagi udah stroke up, itu sih yang paling penting. Karena 130 atau 150 tanpa stroke up itu ya nambahin piston gede doang gitu ya. CC ya pastinya nambah, tapi kurang nampol napasnya, tarikannya. Jadi ibaratkan 150 cc yang cuma ganti piston doang gitu, terus sama 130 stroke up gitu ya, ya itu bisa tetap menangin 130 sih, apalagi treknya lumayan panjang gitu. Ini sama motor standar juga belum saya coba yang 150 nya, jadi 150 standaran pabrik sama yang 130 stroke up. Harusnya secara data perhitungan ini bisa lebih unggul, tapi nggak tahu juga, harus dites langsung ya. Jadi kayak gitu teman-teman, untuk sharing-sharing di siang panas ini, biar kalian nggak bingung-bingung lagi ya. Pertimbangannya itu ya, simpelnya sih gini ya, kesimpulan aja, kalau misalkan kalian mau 130 cc itu tentu lebih minim part-part ya, nggak perlu ganti knalpot, nggak perlu ganti karbu. Tapi kalau 150 itu bisa nambahin knalpot, karbu, wheel cooler ya, atau wheel oil cooling apa yang namanya. Saya salah ngomong dari tadi, belepotan. Apalagi kalau 200 cc, durability nggak menjamin ya, tergantung bahan yang dipakai. Terus kalau 130 cc itu masih pakai head yang bawaan, masih pakai boring yang bawaan, cuma di quarter doang gitu. Aduh, nikung-nikung enak banget ini. Ya intinya sih itu ya teman-teman, balik lagi ke budget masing-masing. Murah mahal itu relatif, berani mahal tapi ada kualitas ya nggak masalah sih, karena murah-murah juga kalau part-part yang dipakainya yang B aja gitu, terus yang kurang detail perhitungannya ya sama aja, buang duit ya. Jadi ya kayak gitu intinya. 130 buat perkotaan, buat touring oke ya. Kecuali buat balap beda lagi, lain cerita, buat trek berapa gitu ya. Tapi ya ini buat seru-seruan. Ada kang parkir di tengah-tengah. Nih ini kan setengah gas ya, gantung gas ini. Wow, ini tanpa dibejek lagi pun motor udah otomatis kencang sendiri guys, karena stroke up itu nambahin torsinya, langkahnya ya. Jadi saya nggak salah pilih, nggak salah perhitungan, nggak salah request upgrade mesin sih. Udah cocok banget dengan knalpot senyap seperti ini, nggak harus knalpot yang racing ya. Udah tua juga. Udah tua pakai knalpot ember kayak gimana gitu, apalagi pakaian ibu-ibu ini. Siapa bilang saya udah tua? Masih muda harusnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja videonya, ngocehnya, gabutnya di pagi hari, siang hari ini ya. Mudah-mudahan sharing-sharingnya bermanfaat. Dari tadi ngoceh terus, ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dipetik dari ocehan saya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Agak digas dikit lah di sini. Kita salip semua metik-metik di sini guys. Gampang banget pokoknya mah, asal mau ngegas. Kalau yang sama yang standar-standar ya. Kalau sesama mesin-mesin yang borak mah ya susah lah. Nah kayak gini-gini enak banget nih jalan. Tapi saya belum berani pol-polan nih. Ini cuma saya tengah ya. Nah segini.
ngeri banget, ngeri banget.